Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Jamaah yang dimanapun berada, mari kita lanjutkan kajian kitab Safinatun Najah. Insyaallah kita lanjutkan dengan bab yang akan datang ini. Sebelum kita belajar, mari kita sama-sama membaca suratul Fatihah yang kita hadiahkan kepada musannif pengarang kitab, mudah-mudahan memberikan keberkahan ilmu yang manfaat. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'allif rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulum fid dharain amin amin ya rabbal alamin. Faslun ay hadha faslun syurutut takbiratul ihrami sittata asyara. Fasal ini membahas tentang masalah syarat-syarat takbiratul ihram. Takbiratul ihram yaitu masuk dalam rukun sholat yang nomor 2. Makanya perlu kita perhatikan ketika kita sholat, membaca kalimat takbiratul ihram sudah betulkah tidak. Mari kita mengaji sama-sama untuk memperbaiki bacaan kalimat takbiratul ihram, yaitu Allahu Akbar. Di sini diterangkan syaratnya yaitu ada 16 ya. Jadi menjadikan syarat sah dalam sholat kita, yang pertama yaitu kita adalah memperbaiki dengan kalimat takbiratul ihram. Yang pertama adalah antaqa'a halatal qiyami fil fardhi. Kalimat takbiratul ihram yaitu dikerjakan dalam keadaan berdiri ketika mengerjakan sholat fardu. Ya. Jadi Allahu Akbar kalimatnya maka dikerjakan dalam tingkah atau keadaan berdiri dalam sholat fardu. Makanya sholat fardu bagi yang mampu berdiri ya, kalau tidak mampu ya tidak dibahas lagi. Karena apa? Menjadikan syaratnya yang pertama mengucap kalimat takbiratul ihram adalah mengucapkan dengan sholat fardu dalam keadaan berdiri. Kalau sholat sunnah ya tidak apa-apa duduk, tapi kalau sholat fardu yaitu kalimat takbiratul ihram yaitu dikerjakan dalam keadaan berdiri. Bagi yang mampu. Kalau yang tidak mampu berarti ya tidak mampu untuk berdiri, berarti sholatnya dengan duduk, dengan baring dan seterusnya. Itu syarat yang pertama. Jadi syarat yang pertama harus dikerjakan dalam keadaan berdiri ketika mengerjakan sholat fardu. Yang kedua adalah takbiratul ihram dengan bahasa Arab. Jadi Allahu Akbar dengan bahasa Arab. Kalau yang tidak mampu lagi ya tidak bisa mengucapkan bahasa Arab dengan bahasa Indonesia ya. Masa tidak mungkin? Insya Allah bisa semuanya. Tidak mungkin orang sholat mengucapkan dengan makanya belajar ya, makanya belajar. Mungkin saking lidahnya tidak bisa mengucapkan kalimat Allahu Akbar, di sini dikatakan lil qadiri 'alaiha, yaitu bagi yang mampu untuk mengucapkan ya. Semua insya Allah kita mampu mengucapkan dengan kalimat dengan bahasa Arab. Yaitu yang syarat yang kedua ketika mengucapkan kalimat takbiratul ihram adalah dengan menggunakan bahasa Arab. Wasalisu yang nomor 3 adalah antakuna bilafzil jalalah, yaitu dengan menggunakan lafaz bilafzil jalalah, yaitu Allah, maka tidak sah mengucapkan Ar-Rahman Akbar ya. Makanya syarat yang ketiga adalah dengan menggunakan kalimat jalalah atau lafaz jalalah Allahu Akbar, maka tidak boleh mengganti Ar-Rahmanu Akbar, maka tidak sah sholatnya.
Kemudian ar-rabi'u yang nomor 4 adalah menggunakan lafaz akbar, ya. Allahu akbar, maka tidak boleh mengganti dengan Allahu kabirun. Nah, maka tidak sah. Nah, tidak boleh, yaitu dengan bilafzi akbar, dengan lafaz Allahu akbar. Wal khamisu at-tartibu baina lafdataini. Yang nomor 5 adalah berurutan di antara dua lafaz, yaitu Allahu akbar. Tidak boleh mengucapkan lafaz akbar Allah, tidak boleh. Karena apa? Yang nomor 5 yaitu tartib di antara dua kalimat atau dua lafaz, yaitu lafaz takbir Allahu akbar, maka tidak boleh mengucapkan akbar Allah. Nah, maka tidak sah sholatnya. Kemudian yang nomor 6, wa alla yamuta hamzatal jalalah, maka tidak boleh memanjangkan alif pada lafaz jalalah, ya. Tidak boleh memanjangkan alifnya pada lafaz jalalah, yaitu Allah. Allah ini tidak boleh. Allahu akbar tidak boleh, tidak boleh dipanjangkan. Yang dipanjangkan adalah Allahu akbar. Ya, jadi syarat yang nomor 6 yaitu alla yamudah hamzatal jalalah, tidak boleh memanjangkan lafaz alif pada lafaz lafaz Allah, lafzul jalalah. Tidak boleh membaca dengan Allahu akbar, tidak boleh. Kemudian yang nomor 7, wa'adamu mad akbar, tidak boleh memanjangkan huruf ba-nya lafaz akbar. Allahu akbar tidak boleh, ya. Nah, jadi Allahu akbar ba-nya adalah pendek, tidak boleh dibaca dengan panjang, dibaca dengan Allahu akbar. Nah, maka tidak sah sholatnya. Makanya perlu kita hati-hati ketika kita membaca kalimat takbiratul ihram, yaitu lafaz Allahu akbar. Karena apa? Yang nomor 6 adalah tidak boleh memanjangkan dari ba-nya lafaz akbar. Wasaminu yang nomor 8 adalah al-isyaddidal ba'a, tidak boleh memberi tasjid, menambah tasjid pada lafaz akbar, ba-nya lafaz akbar, tidak boleh ditasdid akbar, tidak boleh. Jadi Allahu akbar, nah, tidak boleh. Karena apa? Menambahi dengan huruf tasdid pada lafaz akbar diberikan tasdid, maka tidak sah dengan kalimat takbir tersebut. Jadi Allahu akbar tidak boleh menambahi, yaitu dengan tasdid ba-nya lafaz akbar. Kemudian yang nomor 9, alla yazida wawan sakinatan aw mutaharikatan bainal kalimataini. Yang nomor 9 adalah tidak boleh menambahi wawu mati. Allahu gitu. Aw mutaharikatan bainal kalimataini, atau harokat di antara dua kalimat takbir tersebut. Allahu akbar. Tidak boleh, tidak boleh menambahi wawu mati pada lafaz atau harokat di antara dua kalimat takbir. Allahu akbar, ya, dibaca panjang hunya Allahu, tidak boleh. Kemudian yang nomor 9, yang nomor 10 adalah wala yazida wawan qabla jalalah, tidak boleh menambahi huruf wawu sebelum lafaz lafzul jalalah, yaitu lafaz Allah. Wallahu akbar itu tidak boleh juga. Jadi Allahu akbar, maka tidak boleh menambahi dengan wawu sebelum lafaz jalalah, yaitu pada lafaz Allah, maka tidak boleh ditambahi wallahu akbar, ini juga tidak boleh. Wal hadi asyara yang nomor 11 yaitu ala yakifa baina kalimat takbir waqfatan tawilatan wala qasiratan, tidak boleh berhenti di antara dua kalimat takbir, baik itu secara lama maupun secara pendek, ya, dengan niat memutuskan atau memisah.
maka tidak boleh. Jadi Allahu Akbar. Nah, dengan niatan ingin memutus dari kalimat takbir tersebut, ya, berhentinya secara panjang maupun secara pendek atau sebentar, ya, tidak boleh berhenti di antara dua kalimat takbir, berhentinya secara panjang maupun sebentar, ya, dengan niatan memutus dari kalimat takbir tersebut. Jadi Allah Akbar. Nah, ini juga tidak boleh. Karena apa? Tidak boleh memutus atau berhenti di antara kalimat takbir dengan berhentinya secara lama maupun secara sebentar, maka tidak boleh. Kemudian yang nomor 12 ayasma'a nafsahu jami'a hurufiha. Yang nomor 12 itu harus mendengar, telinga kita harus mendengar semua huruf-huruf kalimat takbir, ya. Tidak boleh diam ketika takbir. Kayak seperti orang bisu, maka tidak boleh, kecuali orang bisu dengan isyarat. Tapi kalau seperti orang itu bisa mengucapkan, maka harus telinga kita harus mendengarkan kalimat takbir kita, walaupun yaitu bacaannya yaitu secara pelan, Allahu Akbar. Paling tidak kedua telinga kita mendengarkan huruf-huruf kalimat takbir tersebut, ya. Jangan sampai tidak mendengarkan. Karena apa? Syaratnya yang nomor 12 yaitu kita harus mendengarkan semua huruf-huruf kalimat takbir tersebut, yaitu Allahu Akbar. Kemudian yang nomor 13 adalah dukhul waqti fil mu'aqqati. Telah masuk waktu dalam sholat yang memiliki waktu yang tertentu. Jadi ketika mengucap kalimat takbir, ya harus waktu sholat, waktu yang kita kerjakan ya harus pada waktunya, ya. Misalnya sholat zuhur, ya waktunya zuhur jam berapa, waktunya sholat asar berapa, waktunya sholat maghrib jam berapa. Nah, makanya di sini yaitu telah masuk waktu dalam sholat yang memiliki waktu yang tertentu, ya, waktunya tertentu. Sholat subuh dikerjakan jam berapa? Nah, tidak boleh takbiratul ihram waktunya sholat subuh jam 4:30 dikerjakan jam 4. Nah, itu belum masuk waktunya sholat fardu yang mempunyai waktu. Nah, makanya kalimat takbir tersebut takbiratul ihram yaitu dikerjakan, yaitu telah masuk waktu dalam sholat yang memiliki waktu tertentu, atau sholat sunnah yang mempunyai sebab, ya, qobliyah, ba'diyah dan seterusnya. Kemudian warabi'u asyara yang nomor 14 adalah dikerjakan takbiratul ihram, dikerjakan dengan menghadap kiblat, ya. Jadi ketika takbiratul ihram tidak boleh kita toleh ke kanan kemudian Allahu Akbar, tidak boleh. Harus syarat dari takbiratul ihram yaitu dikerjakan dalam keadaan kita harus menghadap kiblat. Jadi Allahu Akbar, tidak boleh kita menghadap kiri kanan kemudian Allahu Akbar, tidak boleh. Nah, karena apa? Syarat yang nomor 14 yaitu harus kalimat takbiratul ihram dikerjakan dalam keadaan menghadap kiblat. Kemudian yang nomor 15 adalah wala yakhillah bi hurufi min hurufiha. Tidak boleh merusak dari huruf-huruf takbiratul ihram. Jadi hurufnya tidak boleh dirusak. Allahu Akbar tidak boleh, ya. Maka harus menjaga hurufnya, ya. Karena apa? Syarat yang nomor 15 yaitu tidak boleh merusak dari huruf-huruf kalimat takbiratul ihram. Harus dijaga. Seperti tadi tidak boleh dibaca Allahu Akbar, tidak boleh. Ini adalah salah satu merusak dari huruf atau harokatnya huruf, maka tidak boleh. Kemudian yang nomor 16 terakhir yaitu takhiru takbiratul ma'mumi an takbiratul ihram, mengakhirkan takbirnya makmum dari takbirnya imam. Jadi ketika sholat berjamaah maka seorang makmum yaitu harus menunggu dari takbiratul ihram. Kalau kita sholatnya takbiratul ihram bersama atau mendahului imam, maka sholatnya tidak sah. Atau bersamaan imam mengucapkan Allahu Akbar, makmum kemudian
sama-sama mengucapkan Allahu Akbar, maka ini juga tidak sah. Karena apa? Sang makmum menunggu takbiratul ihram dari sang imam. Nah, begitu pula bersama-sama atau di tengah-tengah, belum selesai baru langsung Allahu Akbar. Nah, tidak, yaitu menunggu dari akhirnya takbiratul ihram, maka sang makmum yaitu mengucapkan kalimat takbir, yaitu wal qarnahu. Maka tidak boleh menyamai atau membarengi takbiratul ihramnya sang imam. Jadi perlu diperhatikan adalah ketika kita mengucapkan kalimat takbir, ya, ketika kita dalam sholat perlu kita menjaga kalimat takbiratul ihram supaya ibadah kita, sholat kita biar diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan baik dan benar. Itulah syarat-syarat yaitu takbiratul ihram. Nah, saya ulangi lagi, syaratnya yaitu ada 16 ya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga diri kita untuk selalu beribadah kepada Allah dengan baik dan benar. Itulah, insyaallah kita lanjutkan. Walafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.